Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah live. Tes suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tes dulu kali ya, Mi. Tes suara dulu. Tes apa? Suara kita jelas nggak ya? Oke. Ya, alhamdulillah yang di Instagram alhamdulillah udah mulai ya. Makasih alhamdulillah yang udah gabung. Belum nih. Kir. Kita cek dulu ya. Ini yang suara kita udah jelas belum ya? Oh, alhamdulillah. Ada Tante Ocha. Makasih Tante udah gabung. Yang lain juga terima kasih banyak. Ini yang kasih salam dulu dong. Ya, yang di Facebook belum nih. Kita lagi cek dulu nih. Ini jelas nggak yang di Facebook? Mudah-mudahan jelas ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Kita mulai ya. Yang di kita mulai udah jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ucapin makasih banyak, terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiran yang udah bergabung yang sudah bergabung bareng kita di bincang, di obrolan, di acara diskusi dan Q&A. Apa sih layangan putus? Mudah-mudahan pertemuan kita, obrolan kita nih bermanfaat. Yang hadir, yang mendengarkan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulai ini ya, ini dulu lah pembukaan. Iya udah, kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini aja deh. Ini karena tayangan perdana kita yang terkait dengan masalah fikih nisa ya, yang berkaitan erat dengan keluarga. Gimana Kak, kita mulai aja? Iya, tema kita ini apa? Ini Mi yang lagi happening sebelumnya, insyaallah ini ya untuk sekedar informasi, insyaallah agenda obrol, diskusi dan Q&A ini insyaallah akan rutin kita adain, tapi belum pasti berapa kali dalam seminggu, tapi insyaallah pasti ada. Diikutin terus insyaallah. Ini Mi sekarang yang lagi happening banget nih, kita bahas tentang layan putus. Lu pernah dengar nggak tentang layan putus? Dengar sih, heboh ya. Sebenarnya layangan putus itu sebagai bentuk menarik perhatian ya, layangan putus ya. Intinya sih kalau dalam fikih ya, itu temanya ya poligami dan selingkuh gitu. Iya benar. Jadi gini Mi, sedikit ya. Layangan putus ini sebenarnya kayaknya sih kisah nyata yang ditulis oleh, yang nggak tahu lah ini. Bukan yang nulis kayaknya bener ya, kisah nyata yang wallahu alam. Ini penulisnya adalah si nggak usah disebutin peran utamanya, maksudnya yang diceritakan atau tidak, yang pasti kita kalau kakak ini yang lagi nonton filmnya ya kan, di film ini filmnya tuh agak beda sih sama yang dicerita gitu. Kalau orang ada yang baca kayaknya beda deh. Kalau di film kan kesannya kayaknya si suaminya ini selingkuh, tapi kalau dicerita tuh kayaknya nikah lagi, poligami gitu. Jadi ada dua versi yang mungkin nanti ini bisa kita bahas di situ. Cuman kalau menurut kakak ini apa ya, kita kalau ngedenger atau baca pasti di satu pihak doang gitu. Jadi ceritanya baru dari si istri pertama, belum kita dengar dari pihak lainnya gitu. Jadi kayaknya kurang imbang gitu ya Mia, atau gimana? Gini deh, kita kan fikih nisa ya, jadi kita nggak bicara orang, kita bicara kasus, bagaimana pandangan Islam, bagaimana kondisi realnya ya. Jadi sebenarnya permasalahan atau masalah yang lagi heboh dan viral ini terkait layangan putus, itu tema utamanya, judulnya itu ya seputar poligami dan atau selingkuh ya. Karena kalau kita bicara selingkuh itu ya mungkin ada yang sudah menikah atau mungkin yang berzinah ya, tapi kan kita nggak
kemana-mana Kak, kita membatasi pembahasan kita ini yang terkait dengan fikih nisa nih. Bagaimana sih agama memandang ya? Umi pengen ini deh, karena ini kakak ya bertanya gimana sih. Jadi sebenarnya kalau masalah rumah tangga kita ya, ini kita nih ya, artinya umat Islam, kaum muslimin, wanita, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga itu jangan deh dibiasain di upload ya. Jadi orang mengetahui isi rumah kita itu kan aib ya. Tapi kalau masalah kasus itu kan harus diselesaikan. Tapi jangan sampai menunjuk orang ya, karena itu aib. Kita harus menjaga aib kita, harus ada salurannya kok gitu ya. Kan kalau dalam surat di Al-Qur'an tuh kan fabhatu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Udahlah, kita nggak bahas itu ya. Kita sekarang melihat ya kasus ya. Kalau terjadi seperti ini gimana ya? Nah, jadi layangan putus ini heboh banget kalau terjadi seperti apa ya? Ya lihat dulu siapa yang berbicara ya. Kalau politikus berbicara, mereka mengatakan itu mah pengalian isu gitu ya. Udahlah, kita nggak bahas itu, kita bahas dari sisi bagaimana fikih nisa atau Islam memandangnya ya. Jadi begini, terkait dengan permasalahan poligami atau selingkuh ini kan dampaknya ya. Jadi kita bicara di sini ada 3 hal kita bahas. Pertama, bagi yang belum menikah. Bagi yang belum menikah, karena isunya viral, itu secara tidak langsung mempengaruhi psikologis mereka. Jadi serem, kayak begitu. Bahkan saya mendengar ada penelitian ya, paling tidak sekitar 80% itu takut menikah, takut nanti kalau terjadi gimana ya. Ini gara-gara layan putus ini? Ya, atau karena kasus umum? Ya sebenarnya sih pemicunya ada ya. Sebenarnya kalau masalah selingkuh poligami nggak sekarang aja, nggak layangan putus, dari dulu juga ada masalah ya. Cuman kan beda kalau sudah masuk ke layar ya, ke layar lebar atau ke drama, itu kan beda lagi. Udah bermain di situ dari sisi rasa ya, kayaknya didramatisir, bahkan beda dengan kasusnya yang intinya gini deh. Dampaknya, kita bicara dampak ya. Suaranya nggak ada katanya. Kita bicara dampak ya. Suaranya udah ada belum ya? Maaf nih, sebelumnya ini ada yang bilang kayak suaranya nggak kedengeran. Yang lain gimana ya? Suaranya kedengeran yang lain nggak? Ini suaranya kedengeran nggak di IG atau di Facebook? Soalnya kalau nggak ada suara sayang juga ya. Suara sudah terdengarkah? Tes, minta jawabannya. Suaranya udah kedengeran belum? Suara jelas kok. Alhamdulillah. Oke, lanjut Mi, lanjut. Jadi gini, kita bicara dampak ya Kak ya. Jadi kita nggak usah bicara orang ya, tapi kasus selingkuh, tema poligami ini tema yang sangat menarik dari dulu sampai sekarang ya. Apapun kasusnya. Jadi kita melihat dari sisi dampak ya. Pertama, bagi yang belum menikah itu sekitar 80% jadi takut menikah. Kok begitu ya? Nah, sebenarnya Islam tuh kalau kita sepakat dijadikan sebagai panduan dalam berumah tangga, kita sepakat bahwa agama yang akan melandasi setiap kehidupan kita. Bagi yang belum menikah, maka ilmu sebelum menikah itu sangat penting. Ini bagi yang belum ya, karena kita kan belajar dari pengalaman, jangan sampai terjadi dan terulang ya. Jadi ini bagi yang belum nikah nih, ilmuin dulu deh ya, pahami baik laki-laki atau perempuan, pahami hak dan kewajiban, kemudian buat komitmen ya. Kalau yang mau nikah itu bahkan boleh kok perjanjian sebelum menikah. Misalnya dari pihak orang tua punya anak perempuan, yang datang laki-laki bisa bikin perjanjian apa gitu ya. Contohnya kayak apa Mi? Mungkin ya, ada yang nanya. Kan ada orang tua kan sangat sayang dengan anak perempuannya misalnya, nggak ingin disakiti, mungkin melihat hal-hal yang tidak ini ya, bisa lah bikin komitmen, kamu boleh nikah dengan anak saya, tapi saya nggak suka kalau anak saya nanti diduakan gitu ya. Gimana dengan persyaratan gitu kan, kadang juga kan persyaratan. Kalau ternyata melanggar, ya itu konteksnya nanti bisa kita bahas lagi ya. Kalau dia sudah melanggar perjanjian, ya berarti dia al-mu'min ala syurutihim, orang beriman tuh kan harus setia dengan janjinya ya. Nah, ini maksudnya bagi yang belum menikah, buat komitmen dan seterusnya. Ini pembahasannya panjang loh. Kayak ikuti seminar pranikah buat yang belum nikah penting nggak? Oh penting banget, cuman sayangnya ya. Atau apa lagi sih Mi? Misalnya untuk persiapan nikah selain baca-baca atau mungkin nasihat dari orang tua, yang paling ini tuh apa sih? Apa kita cari sendiri atau tergantung nanya, ya. atau kalau orang tuanya udah paham, pasti dia bekali anaknya. Ya, nasihatnya anak laki-lakinya, kamu jangan nyakitin istrimu dan seterusnya ya. Nah, itu ceritanya nanti kita bikin apa ya, nanti suatu saat kita khusus ini ya. Nah, ini bagi yang belum menikah.
Kemudian bagi yang sudah menikah itu ada dua nih dalam hal ini ya, dalam mensikapi kasus layangan putus ini yang belum terjadi. Waduh, heboh juga tuh, pada banyak yang protes ya, bapak-bapak, istri juga, wah jangan-jangan suamiku ya, Iya. kekhawatiran Iya, ya. kakak juga waktu nonton awalnya ya biasa aja sih, maksudnya biasa aja, tapi begitu nonton kok jadi apa ya, filmnya itu eh, pinter apa ya, bisa membuat kita tuh jadi jangan jadi Film ada rasa gitu, kayak jadi gitu loh. Apalagi mungkin yang ya, ini saran aja sih buat yang masih ini, waktu buat menonton jangan jadi waktu ini ya utama ya. Nanti pengaruh loh, karena tontonan jadi tuntunan nanti ya. Kalau bisa menonton yang bisa membawa positif, tapi udahlah, ala kulihalin. Kalau ini belum terjadi kan kita perlu waspada ya, udah komunikasi deh sama suami, kuncinya komunikasi ya. Coba deh kita bahas bersama visi pernikahan kita tuh apa, tujuan pernikahan kita tuh apa ya. Misalnya khawatir nih, aku nih khawatir nih mas gitu ya, udah kita bicarakan bersama ya. Jadi apa yang disukai suami, apa yang disukai istri, jadi komunikasi itu penting, karena banyak sekali kasus perceraian itu karena komunikasi. ini yang belum terjadi ya. Jadi jangan dusta di antara kita. Artinya gini, kau tahu apa yang kau mau, aku tahu apa yang kau mau, kau dan aku sama-sama tahu apa yang kau dan aku mau. Ini ya, preventif gitu ya. Ya artinya itu pembahasan suami istri deh ya, jangan lupa komunikasi. Tapi kan ada juga bukan terkait komunikasi, emang laki-lakinya atau perempuannya, entah kan pihak sebenarnya kan yang selingkuh. Kita nggak bahas selingkuh, kalau selingkuh bisa perempuan bisa laki-laki, kalau misalnya poligami kan perempuan nggak bisa gitu. Maksudnya kan ada yang bukan karena komunikasi, misalnya komunikasi lancar dan tapi emang suka aja, pengen aja gitu. Ini ya, tadi kita sepakat di awal ya, kalau Islam menjadikan solusi ya. Jadi kalau suami itu jaga dong matanya, pandangannya, kan artinya pelakor katanya ya, atau selingkuh tuh kan tidak bisa di satu pihak, bisa dua, banyak faktor lah ya penyebabnya ya. Jadi ini ya, bagi yang belum terjadi was-was ya, perbaiki deh kebersamaan, tujuan dari pernikahan tuh apa, terus bagaimana pencapaiannya, bagaimana anak-anak, semuanya dibahas ya. Itu belum, tapi bagi yang sudah terjadi, kita ikut memberikan semangat dan dorongan ya. Bagi yang sudah terjadi, rumah tangganya dilandasi prahara, rumah tangganya ibarat layangan putus ya, kita doakan yang akhirnya memilih berpisah, kita doakan semoga diberikan kesabaran, yang tetap bertahan juga diberikan pahala dari kesabaran tersebut. Nah paling tidak begini deh, kalau yang sudah terjadi kemudian memilih apapun ya, pasti praharanya luar biasa ya. Kita bisa merasakan ya bagaimana, aduh subhanallah, ya artinya tidak, kalau menurut perasaan mah tidak semua ya, artinya nggak ada lah perempuan yang mau di poligami ya. Tapi kan kita kan berbicara, kalau berbicara agama itu ada sebabnya. Bahkan di undang-undang kita ya, itu poligami itu kan dibolehkan kalau ada kasus-kasus tertentu. Nah sekarang kita nggak bahas kasus-kasus tertentu ya. Ini masalahnya terjadi karena tidak mungkin bertepuk sebelah tangan ya. Nah oleh karena itu gini deh, bagi yang hidup itu kan pilihan, apakah memilih berpisah atau tidak, itu pilihan. Jadi artinya gini, bagi yang sudah terjadi kemudian qadarullah akhirnya berpisah tuh bisa suami yang menjatuhkan, banyak kasus Kak. Ada suami yang karena dia lebih dengan yang pihak kedua, terus dia memilih menceraikan istrinya dan melepaskan tanggung jawabnya ya. Kemudian ada yang ingin dua-duanya ya, ala kulihalin. Intinya yang perlu diperhatikan, jangan libatkan anak, jangan jadikan anak itu menjadi korban. Kenapa? Karena suatu saat nanti, ini ada penelitian ya, 55% itu anak yang menjadi korban ini itu akan melakukan, jadi pola terulang. Jadi pola terulang, kita nggak ingin loh ya, generasi kita ini akan mewarisi rumah tangga yang berantakan. Jadi pikirkanlah baik-baik, apalagi dalam ajaran Islam berharap ya, itu memang perceraian itu suatu hal yang terburuk, walaupun boleh ya sebagai pintu darurat. Tapi ingat loh, hidup kita itu nggak hanya dunia aja. Coba dipahami tujuan hidup kita dulu ya. Jadi ini luar biasa, kalau mau kembali kepada Islam itu luar biasa. Tujuan hidup kita itu adalah ya masih ada ya, mencari ridho Allah. Nah jadi ini bagi istri-istri, ini terutama istri, karena kita fikih wanita ya, yang menjadi tanda kutip bukan korban ya, apa ya,
takdir kali ya, kita katakan takdir. Kalau sudah terjadi itu namanya takdir. Sebelum terjadi itu takdir yang bisa ikhtiar dipilih ya. Artinya seorang suami itu memilih apakah matang-matang lah ya dalam hal memutuskan, karena ini dampaknya dunia akhirat ya. Jadi kalau sudah terjadi, ini bagi pasangan yang rumah tangganya sudah terjadi prahara ya, paling tidak jangan libatkan anak, jangan anak diikut sertakan dalam konflik ini ya. Kemudian perluas rasa sabar ya kan. Biasanya kan gini, kalau misalnya terjadi masalah beda sih nih, kalau perselingkuhan artinya terjadi zina. Kalau poligami kan secara agama, maksudnya secara ya sah gitu. Jadi kan itu dua hal yang berbeda. Maksudnya gini, kadang entah itu ya, kalau misalnya kita ngomongin selingkuh gak bisa condong ke laki-laki aja, karena perempuan juga ada yang kayak gitu kan. Maksudnya terkadang kan ketika pasangannya tahu, marah, akhirnya melibatkan anak, jadi musuhin pasangannya gitu karena emosi gitu. Ini bukan contoh yang baik, ayah atau ibunya bukan yang baik, jadi lihat tuh disakitin ibu atau ayahnya seperti ini seperti gitu loh Mi. Kalau misalnya poligami kan bisa juga terjadi yang sama, misalnya istrinya yang dipoligami, istrinya marah minta aja, akhirnya anaknya dibawa semua dan dia ya gitu bilang tuh, lihat ayah kamu tuh ini seperti ini menyakiti. Gini deh, kalau masalah ini orang tua itu anak sebaiknya nggak dilibatkan ya, seapapun orang tuanya ya. Misalnya kan selingkuh tadi bisa jadi poligami, bisa zina ya. Jadi artinya gini, anak itu jangan dilibatkan, karena beban kehidupan yang ada di anak tuh beda sama orang tua. Anak tuh belum sampai ke situ, nanti dampaknya kemana-mana loh. Bisa banyak kasus anak bunuh diri karena dia nggak kuat melihat orang tua ya, karena tertekan masalah pendidikan, masalah emosi, wah banyak itu korbannya anak. Jadi walau bagaimanapun tanda kutip ya bejat ya orang tua, itu sebaiknya anak jangan biarkan dia ini. Artinya ini memang butuh ilmu ya. Jadi memang orang tua mari deh kita banyak belajar ya, masa depan anak-anak kita yang dipentingkan ya. Ini mereka ini kan yang akan nanti memberikan kita, mengalirkan kita doa yang terbaik ketika kita udah meninggal. Hidup kita tuh nggak di dunia loh. Coba diperhatikan, dalam Islam tuh ada 6 fase kehidupan: alam ruh, alam janin ya, di janin kita udah alam dunia, masih panjang loh perjalanan hidup kita. Coba kalau hal-hal ini tadi, makanya kita tadi sepakat kalau agama menjadi tuntunan kita dalam kehidupan, insya Allah nggak akan muncul yang kayak begini. Nah kalaupun sudah terjadi, ada pintu taubat ya, taubat. Nah bagaimana kalau yang sudah terjadi kemudian menyesali karena dampaknya, ya Allah nggak ada yang terbaik, nggak ada yang diuntungkan dalam konflik ini ya. Nah bagi yang sudah terjadi kemudian ingin bertaubat ya, bagi yang selingkuh ya, selingkuh itu apakah poligami atau zina ya, pertama ya tentu dia taubat kepada Allah. Kalau dia zina itu dosa besar. Tapi kalau poligami harus bertobat juga nggak? Kalau poligami ada nggak sih poligami yang salah cara masuk nggak Mi? Kan Iya sebenarnya dong. dalam Islam kan Boleh. ya kan kita nggak boleh juga, meskipun misalnya kita tidak mau, tapi kan kita juga nggak boleh bilang nggak boleh kan, Iya, karena kan itu syariat. dalam Islam, syariat Betul. Islam. Tapi ada nggak sih poligami yang salah gitu? Ada. Kayak gimana nih? Wah kasus nih ya. Maksudnya di luar zina lah, misalnya mereka tidak melakukan zina akhirnya nikah, enggak, cuma Cara. atau enggak kita bisa ngomong Itu poligaminya salah gitu, cara Iya. berpoligami itu salah Ya gitu. salah pertama diawali dengan apa? Dengan nafsu ya, dengan cara misalnya janjian apa ya, itu tanda selingkuh juga. Jalan berdua, chattingan apa, pokoknya yang hal-hal yang dilarang. Dalam Islam aja pandangan juga harus dijaga ya, nggak boleh berdua-duaan. Ini didahului dengan ya pacaran tanda kutip ya, itu kan keliru, cara yang keliru ya. Kalau mau berpoligami nih buat para bapak, coba deh ajak istri, maksudnya bukan diajak diskusi deh gitu, terus coba deh dipahami Alasan dulu. juga penting ya sih Mi? Penting lah, karena poligami itu hukumnya sama dengan nikah, bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah gitu ya, bisa makruh. Jadi artinya tergantung motivasinya apa dulu. Kalau motivasinya misalnya wajib, kenapa poligami jadi wajib? Ya bisa jadi karena istrinya misalnya nggak mampu untuk melayani, sementara sakit. Nah suami ini punya keinginan yang kuat, kuat ya. Kalau dia nggak menikah lagi dia berzina, maka dia wajib. Tapi bisa jadi haram. Haram tuh kezoliman ya. Artinya yang satu istri aja belum. Bohong termasuk zolim gitu. Misalnya gini, dia melakukan poligami di luar, kemudian tapi dia bohong sama istrinya gitu, bohong terus. Jadi enggak, keluar kota, ini gitu. Itu dosa nggak sih Mi kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk poligami itu sebaiknya kalau sampai bohong itu akan melahirkan kebohongan berikutnya. Iya pasti, karena kan jadi misalnya gini, dia nggak mau ketahuan memang ada gitu. bohong tuh 3 ya. Bohong tuh 3. Bohong tuh boleh 3. Selain itu nggak boleh bohong Okay. ya.
bohong pertama tuh dalam peperangan, ya kan boleh itu ya. Untuk mendamaikan. Bukan, kalau peperangan itu misalnya musuh ya, kita bilang saya sudah mengindikan musuh, pada enggak ya kan, untuk menggentarkan ya. Udahlah, kita nggak bahas itu ya, karena itu kan di luar konteks. Kemudian mendamaikan dua orang yang bertengkar, dua orang saudara yang bertengkar. Boleh bohong gitu ya. Ya. Oh, ini titip salam nih. Tuh, Ini titip betul. salam, akhirnya jadi akur gitu. Nah, kalau yang ketiga ini bohong dalam arti untuk mendamaikan suasana rumah tangga. Misalnya gini, suami pulang dari luar kota bawa oleh-oleh hadiah untuk istrinya, pakaian warnanya merah, istrinya nggak suka tuh warna merah, tapi istrinya bohong, ih bagus ya mas ya. Nah, kan bohong kan. Atau masakan istrinya nggak enak, suaminya bohong, oh enak gitu. boleh oh gitu, boleh. Cuman kalau yang kayak begini sebenarnya dia tuh bukan keluar kota, tapi dia bilang keluar kota, bohong, nggak boleh. Nggak boleh ya. Artinya ya artinya gini Mi, kalau menurut kakak sih, ini nggak tahu nih yang mendengarkan setuju nggak. Jangan setuju nggak setuju kaitannya Islam. Gini maksudnya, kalau misalnya dia kan suami poligami nggak perlu izin istri ya Mi. Betul ya kan? ya. Nah, Kalau dalam agama iya, tapi dalam kalau agama dalam ya, hukum di Indonesia, ada kompilasi hukum Islam di Indonesia itu mesti harus ada izin istri, karena kita tahu ya, Indonesia ini negara hukum, semua diatur untuk ketertiban masyarakat. Jadi perlu ada aturan izin dari istri. Itu kalau untuk ini ya, negara. Enggak, maksud kakak gini. Misalnya ya udah anggaplah dia nggak mengikuti hukum Indonesia, jadi dia melakukan poligami atas dasar keinginan dia tanpa sepengetahuan istri gitu. Cuman ya kemudian ya akhirnya dia menimbulkan kebohongan karena nggak mau ketahuan, karena dia tahu istrinya ini nggak bakal setuju nih. Akhirnya dia dari mana, misalnya dia bilang oh ini dari sini, padahal bohong. Dia ini kalau nginep bilangnya oh ada kerjaan, padahal dia di istri yang keduanya, kayak gitu loh Mi, maksudnya. Berarti itu cara yang salah dong. Capek Kak. Enggak, tapi itu dibenarkan nggak Mi? Sebenarnya gini, bohong dibenarkan untuk perbaikan, untuk islah. Tapi kalau bohong yang dilakukan dampaknya tidak islah, nggak boleh. Atau nggak, misalnya gini deh, nggak usah jauh-jauh. Istri mencurigai si suami, kayaknya dia ada aneh-aneh deh. Misalnya ngomong ke suaminya gitu, mas kamu nikah lagi ya? Nah kemudian suaminya jawabnya enggak. Nah itu gitu aja udah bohong dong. Iya, berarti itu nggak boleh kan? Boleh. Iya, maksudnya gini, berarti kalau kesimpulan di kakak mikirnya ya intinya orang kalau mau poligami bener ya istri harus tahu, keluarga harus tahu. Nawaitunya penting. Artinya kalau kita jangan sampai, ini banyak kasus ya, ketika dia mau sebenarnya nafsunya kali ya, karena dia kecantol dengan perempuan lain, kan dalam Islam boleh, jadi ini kan sunnah gitu ya. Masalah nikah lagi, poligami aja dibilang sunnah, yang lainnya nggak diikutin tuh. Kalau memang sunnah Nabi, lihat yang lainnya juga. Sunnah yang lain aja sih gitu ya. Nggak, sebenarnya gitu. Memang poligami itu masyru' ya, jadi kita nggak perlu juga antipati. Artinya kalau memang siap untuk bertanggung jawab, kan Mi nggak cuma siapnya itu. Kan nggak cuma dari batin Mi, kalau materi istri gini Umi mau cerita ya. Gini, yang namanya umpamanya ya, kalau mau poligami, seorang laki-laki itu punya perusahaan, jadi dia punya perusahaan itu udah berkembang maju. Nah kan nggak cukup satu, dia mau buka lagi perusahaan yang lain maju juga. Artinya ketika dia membawahi tidak hanya satu perusahaan, sampai 4 perusahaan semuanya baik, itu yang sukses itu. Artinya manajer ya, direktur leadershipnya itu. Jadi nggak semudah itu ada ini, jangan sampai menimbulkan kalau misalnya gini ini Kak, jangan sampai menikahi janda dan menjandakan istri. Itu konsepnya gitu ya. Terus jangan ada lagi ini ya, ini menarik nih, hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, waman afsada imro'atan ala zaujiha falaisa minna. Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Jadi Rasul tuh marah banget. Itu pelakor berarti ya, kepada pelakor. Bisa iya, kepada pelakor. Ya, pelakor itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Pebinor, pelakor, ya, intinya merebut pasangan orang. Artinya nggak boleh tuh. Tapi kan banyak kasus yang nggak tahu gimana kalau misalnya si laki-lakinya atau perempuannya laki-laki lah, kalau misalnya poligami laki-laki lah, kalau zina ya beda cerita dua-duanya. Ya dia nggak tahu kalau ternyata dia udah beristri gitu. Suaminya bohong, berarti kan diawali sekarang gini, nggak tahu kalau menikah dengan laki-laki yang beristri. Sekarang gini, dia tahu laki-laki itu dari mana. Makanya pacaran dalam Islam tuh nggak boleh. Makanya harus ada pihak ketiga. Coba cek, jadi jangan sampai hawa nafsu tuh menutupi akal sehat kita. Makanya dalam hubungan laki-laki dan perempuan itu ada syaitan, namanya tazyin ya. Tazyin itu menghias-hiasi. Coba gini Kak, misalnya ada orang pacaran, pokoknya kalau
sebelum dapet tuh ya. Oh, Itu, baik semua. wah bukan baik semua, terkenang-kenang semua, inget dia, kangen dia di mana-mana, Manis kata-katanya. pokoknya indah. Tazin tuh menghias-hiasi kayaknya gimana, semua tuh diserahkan, apa aja dikasih ya, bahkan harga diri juga dikasih ya, tubuhnya juga dikasih. Tapi kalau udah nikah, Beda. coba deh, pegangan tangan aja nggak deg-degan lagi tuh. Kalau masih pacaran kan, nah itulah syaiton. Makanya waspada ya. Jadi gini, ini semua kalau bagi yang sudah terjadi, teman-teman semua, ibu-ibu ya, kalau ini terjadi dalam rumah tangganya, prahara seperti ini, qadarullah, ini adalah takdir ya. Artinya ya udahlah, kita nggak usah ingat lagi masa lalu, kita imani takdir. Sekarang hidup itu pilihan. Kita mau terus mempertahankan rumah tangga karena Allah, kasihan anak-anak, karena cinta itu butuh pengorbanan. Udahlah, kita memang sulit ya untuk rasa sakit hati ya. Tapi kalau kita tujukan hidup kita itu karena Allah ya, cinta Allah ya udahlah, ini udahlah, kecil lah semuanya. Insya Allah Allah pasti akan memberikan limpahan dan keberkahan akibat kesabaran. Sabar itu tuh pahalanya biwori hisab. Sabar ya. Walaupun berat ya. Kata nenek, sabar itu selalu buahnya selalu manis gitu, nggak pernah enggak ya, buahnya selalu manis tapi dengan pengorbanan yang luar biasa ya. Jadi kita doakanlah kan mudah-mudahan dipupuknya pakai kotoran apa misalnya kan, tapi kan dapat hasil buahnya manis ya, butuh waktu ya. Tapi insya Allah innallaha ma'as sabirin ya. Kita fokus kepada anak-anak, kita fokus kepada kebahagiaan diri kita. Bahagia diri kita itu bukan pada suami ya, tapi pada diri sendiri. Insya Allah kuat, wanita itu kuat insya Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Tapi jangan, sekali lagi jangan dendam. Jadi artinya dendam apa? Kan ada yang suaminya begitu, lo bisa, gue juga bisa. Jangan dibalasi sakit hati itu dengan dosa. Ada juga, makanya muncullah selingkuh dalam suaminya selingkuh, istrinya saya selingkuh. juga bisa gitu ya. Maka insya Allah bila Islam menjadi jalan hidup kita, semuanya akan baik-baik saja insya Allah. Oh ya Mi, ini mungkin insya Allah kita buka sesi ya. Kita buka sesi jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Disapa aja Kak, yang ini, yang siapa yang sudah ini, ada beberapa ya. Ini dari Ahmad 161237. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Makasih ya buat semua yang udah join, udah gabung. Ada yang kayaknya tadi psikolog tadi ya. Siapa? Pak, boleh, itu bagus juga ya, kita bisa ini sharing ya. Mau join gabung atau apa? Jadi memang masalah-masalah ini dampaknya anak ya. Anak jadi korban, kasihan anak itu ya, pendidikannya, kasih sayangnya, ya Allah. Ini yang akan menjadi ini ya, yang akan menjadi kasihan anak-anak kita. Hadir Depok tuh katanya Mi. Ya, buat teman-teman semua ya, terutama orang tua nih ya, kita sebagai orang tua ya, kalau punya anak laki-laki, punya anak perempuan, itu dari awal kita ini kan kepada anak laki-laki kita ya, kita kamu nanti yang setia, yang sayang ya sama istri, sama anak-anakmu gitu ya. Jadi dari rumah tangga tadi kan 55% itu berulang ya, rumah tangga yang broken home itu akan nanti melahirkan nanti anak-anak juga, nanti yang rumah tangganya juga broken home. Putuskan mata rantainya. Mulai sekarang kita mulai ya, memiliki ilmu ini bagi yang mau nikah ya. Dan orang tua juga doakan ya. Ini ada apa? Enggak Mi, apa? Orang tua doakan apa? Tadi katanya mau nanya. Oh, iya, enggak. Kalau misalnya Umi nanya Umi, ini mungkin buat nanya Umi sih. Kan Umi punya anak yang udah beberapa, sebagian udah menikah gitu. Seandainya nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Seandainya anak Umi nih yang laki-laki atau ya atau sebaliknya misalnya mengalami hal seperti ini, apa sih sikap Umi sebagai orang tua? Ya, ini memang ditanya orang tuanya ya. Umi kan punya anak 5, 3 udah nikah, 2 laki-laki ya. Nah, pertama Umi bilang sama anak Umi yang pertama tuh ya, yang laki-laki, "Bang, kamu awas ya," pakai ngancem ya. "Jangan pernah sakiti istrimu ya," gitu ya. Kamu berarti kalau menyakiti istrimu juga menyakiti Umi juga ya. Umi nggak suka kalau punya anak yang sampai ya Allah, kasihan tuh ya, jadi cucu-cucu jadi menderita. Jadi kita ini, terus Umi juga cerita sama ini sama mantu, "Tenang kamu ya." Mantu ya, Umi cerita sama mantu, "Tenang kamu, kita selalu dukung kamu ya." Jadi artinya gini, selama
dalam kehidupan berumah tangga mereka itu baik-baik saja, kita dukung. Tapi kalau udah mulai nih ada masalah, kan masalahnya kan godaan itu kan banyak dari luar. Jadi godaan itu ada dua, dari internal, dari eksternal. Kalau godaan yang dari internal, dari dalam itu banyak terjadi ya, misalnya karena faktor mungkin pelayanan istri kurang, di rumah bau gitu ya. Jadi kita nasihatin lah ya mantunya, jangan ya, cara menasihat tuh nggak langsung ya kan, bisa lewat yang lain ya, artinya penampilannya dong gitu ya kan. Banyak juga tuh istri-istri yang ya mentang-mentang udah nikah udah cuek aja dengan penampilannya. Jadi kita di sini berikan masukan ya, bagaimana pahala loh di rumah itu bisa berhias ya, wangi pula ya. Nah kalau bayangkan deh suami kalau di rumah liatnya apa bau atau nggak menarik, di luar kan banyak hal-hal yang waduh. Nah jadi godaan internal tuh ada, godaan eksternal juga ada. Itu internal itu kan dari mungkin pola komunikasi, mungkin tampilan istri, atau misalnya kebutuhan suami yang tidak banyak di kasus rumah tangga ya, yang tidak terpenuhi karena capek dan segala macam, padahal kan dalam Islam sudah ada rambutnya. Kalau kebalikannya gimana Kak? Jadi intinya gimana nih Umi, kalau misalnya ada anak yang digituin, gimana sikap Umi menyikapi? Bagus. Anda coba nih. Enggak, menyikapi si anak Umi atau menantu Umi tersebut. Ya sekarang gitu. Umi panggil anaknya laki-laki itu, kenapa kamu sampai begini? Nanti dia kasih alasan-alasannya. Nah nanti kan ini kita orang tua tuh harus adil ya, jangan berpihak kepada anak kita ya. Kalau kita punya anak laki-laki, ini mantu kita perempuan loh, apalagi Umi juga perempuan kan, kita pahami nih kamu kenapa begini, coba dulu ya kita mediasi ya. Kalau ini mudah-mudahan enggak lah, ini kan kalau yang enggak lah maksudnya, iya. Tapi dari awal tuh udah bilang tuh sama Bang tuh ya, kamu Bang jangan pernah nyakitin istrimu ya Bang ya, pokoknya kamu harus setia sama istrimu, jangan pernah gitu. Kan nggak abang aja, yang ketiga juga kan laki-laki. Iya kan, yang kedua, yang pertama, yang ketiga juga dibilang gitu, kamu jangan ini ya, ingat loh bahwa sunatullah tuh pasti ada. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Kalau kamu baik dengan keluarga kamu, dengan istrimu, kamu insya Allah akan dapat juga buahnya. Jadi intinya kalau Umi nggak setuju lah kalau prahara ya, kecuali ada hal-hal yang memang mengharuskan ya. Ya alhamdulillah sih selama ini Umi lihat baik-baik aja ya. Terus kata anak Umi yang pertama, kalau abang mampu gitu ya, kalau abang kaya mah gitu ya, ya bisa mensejahterakan yang kedua, kenapa tidak gitu ya. Ya sekarang kalau kamu itu kata kamu ya, anak-anakmu gimana gitu ya. Jadi intinya ini relatif ya. Jadi jangan sampai nafsu syahwat itu diselubungi oleh dalil-dalil. Ya dalil-dalil itu artinya kan boleh sunatullah kan gini kan, tunggu dulu, ini ada aspek masa depan anak bagaimana ya. Terus kemudian apa kita akan gini terus, apakah kondisi semuanya, keuangan, kondisi fisik ya kan, kesehatan memang gitu terus ya. Umi bukannya nggak membolehkan, tapi lihat dulu lah gitu ya, apa alasan utamanya. Jadi lebih alasan ya. Umi juga lihat lah kalau misalnya tapi kita nggak boleh ikut campur ya. Ini kalau untuk orang tua tuh tidak ikut campur masalah rumah tangga anak. Tapi boleh memberikan nasihat dan masukan ya, karena mereka lah yang mengalaminya ya. Nah cuman yang perlu diingat buat kita semua, bahwa Allah itu memberikan cobaan, ujian itu di mana di situ lemahnya kita, di mana di situ kekurangan atau kelemahan manusia itu ya, itu Allah uji di situ. Misalnya seorang laki-laki itu kelemahannya itu di syahwat ya, di seks gitu ya, dia itu diuji Allah di situ. Harta diuji Allah di situ ya. Jadi semuanya ujian itu sesuai dengan apa yang menjadi kelemahan kita. Maka oleh karena itu memang menjaga ya kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan itu jangan sampai diperturutkan ya, sehingga menjadi cobaan. Maka oleh karena itu ada faktor yang perlu diperhatikan di sini Kak ya. Kalau masalah-masalah kelemahan itu ya yang harus kita atasi ya. Agama tuh udah menjadi ini, agama sekali lagi dasar, balik lagi ke situ. Iya, kadang-kadang orang agama menjadi alasan juga ya. Kan boleh poligami. Ini Mi ada yang nanya nih, Bu kenapa banyak yang diam-diam ya, bukannya nikah itu sunahnya diumumkan, kata Bu Suryani Nani 73. Oh ya Bu Nani ya, Mbak Nani ya. Nah itulah makanya banyak orang yang menjadikan agama tuh sebagai bungkus syahwatnya. Kalau benar gitu ya poligaminya, pasti dia akan umumkan, karena sunnah pernikahan waliman itu diumumkan. Nah ini ya udah jelas ya, lihat aja prosesnya. Mohon maaf ya, sangat sedikit poligami ini yang sesuai dengan syariat
ya, banyakan tidak sesuai dengan syariat. Soalnya punya prinsip Kak, nikah dulu minta maaf kemudian ya. Oh iya, lebih baik minta maaf daripada minta izin katanya. Oh gitu ya. Jadi intinya kalau sesuatu yang dimulai dengan awal yang tidak baik, biasanya berakhir dengan tidak baik. Jadi oleh karena itu kalau benar pasti istri pertama yang artinya semuanya baik deh, dipersiapkan dulu deh. Ya insya Allah sih nggak semua kok istri itu menolak ya. Tapi memang istri pertama yang banyak nolak poligami ya. Biasanya gitu. Tapi jadi istri kedua nanti ya, suaminya nikah lagi yang ketiga, dia juga nggak mau juga. Nah gitu. Jadi istri pertama nggak mau dipoligami, nanti istri kedua suaminya mau nikah ketiga, istri kedua nggak mau lagi dipoligami, nanti nikah lagi keempat, istri ketiganya nggak mau lagi poligami. Ini masya Allah. Ya sudahlah, artinya ini bukan ini ya, bukan sesuatu hal yang dilarang dalam agama, tapi coba deh dudukkan permasalahannya, kira-kira bisa nggak diatasi ya. Kita nggak boleh kok poligami itu Kak, cuman lihat dulu sebab faktor pendorongnya. Misalnya nggak punya anak gitu ya, kalau nggak punya anak ya bagaimana dong? Kalau misalnya suami keuangan aja empot-empotan, tapi dia merasa jiwanya mampu gitu untuk berpoligami, gimana? Artinya gini, kalau dia mampu, nanti kalau dia tidak, itu bisa bertindak enggak? Ya nggak tahu juga. Sebenarnya ya, gini loh, istri itu nggak ada halangan juga untuk melayani. Apa yang halangan? Coba bayangin. Jadi buat istri-istri nih ya, layani suami sesuai dengan apa yang dia minta, yang kebutuhan dia. Bayangin deh, mohon maaf pelacur, karena uang itu dia satu hari bisa berapa orang yang dia layani? Bisa 10, 15 gitu. Nauzubillah. Ya namanya perempuan ya, apalagi istri. Makanya itulah Rasulullah ya. Ini Rasulullah di satu sisi juga luar biasa memberikan kita rambu-rambu, terutama para suami. Ketika di luar tergoda dengan wanita, itu Rasulullah langsung ke rumah, masuk ke istrinya, mencampur istrinya. Kemudian keluar, Rasul mengatakan kalau kalian di luar tertarik dengan perempuan, datengin istri kalian. Apa yang ada di perempuan itu ada di istri kalian. Itu menjaga kesetiaan. Karena godaan tuh pasti banyak, di luar tuh pasti ada ya. Pilihan ya Mi, mau enggak nundukin pandangan atau enggak, ikutin syahwat atau enggak. Semuanya kan biasanya. Ini ada yang nanya nih Mi, dari suratnya _lidae, tips ustazah guna meredam potensi perselingkuhan. Yang pertama ya, kalau untuk istri ya, layanin suami deh, puasin dia. Kalau udah puas, ibaratnya orang udah kenyang di rumah, nggak lapar lagi, nggak nyari makan di luar gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kebersamaan ya, komunikasi ya, artinya ikat suami dengan anak-anak ya, apa, kebersamaan itu penting ya. Kemudian yang ketiga, lembut nggak ya, kasar ya sama suami kalau dibentak-bentak, kalau marah-marah mulu atau apa, jangan singgung harga diri suami. Suami itu kalau harga dirinya udah kena, udah sakit, udah deh agak sulit ya. Wah, dia egonya muncul. Tapi tetap sih kalau menurut kakak nih, kan kakak juga ada deh keluarga yang kakak ngelihat nih ibunya kurang apa sih, dia cantik, dia ngelayani, dia ada keturunan, dia pintar, dia juga terlibat dalam segala aktivitas suaminya, banyak hal kebaikan yang dilakuin yang kita tuh kalau ngelihat aja masya Allah ya, tapi tetap aja nih suaminya begitu. Artinya kan dia, kalau kakak lihat nih suaminya nggak tahu syukur aja, padahal nih dari keluarga yang perempuan ini berada, laki-lakinya awalnya tidak berada, menikah dengan dia jadi berada, karena berada akhirnya dia sembarangan gitu, padahal istrinya kurang apa gitu. Ya, ini adalah takdir ya, takdir buat istri, tapi cobaan buat suami. Kasihan kalau kita melihat kasus seperti ini ya, itu laki-laki tidak bersyukur ya, kasihan aja ya, artinya kecuali kalau memang dia itu komunikasi dulu ya. Artinya ya baik-baik lah caranya, intinya juga gitu. Artinya siapkan dulu deh istri pertama ya, kalau benar poligaminya niatnya karena Allah, siapkan ya. Saya rasa kalau Umi rasa ya Kak ya, kalau suami itu karena Allah, dia berhadapan dengan istri kan perlu dididik, terus dia sampaikan juga karena Allah, dari hati ke hati, itu insya Allah lancar deh. Banyak kita lihat kasus ya, baik-baik aja tuh, bahkan ya artinya sampai kok bisa ya gitu ya, itu karena dilandasi nawaitunya. Sini juga ada yang nanya dari my.houselands, apakah boleh kalau memilih kali ya, kalau memilih anak tidak dari keluarga yang berpoligami dengan alasan pengalaman yang tidak baik? Ya kan pilihan ya, jadi gini aja deh, bikin aja komitmen. Kan perempuan ini ya, maksudnya milih calon suami ya, ini kan perempuan ya. Sekarang gini logikanya, kalau banyak calon pilihan boleh diantaranya itu ya, cuman lihat pola asuh aja deh ya.
Artinya pola asuh kan nggak semua sebenarnya. Tadi kan yang 55% kan masih ada 45% yang enggak. Ya artinya dari keluarga misalnya ya dari keluarga Umi, bukan Umi deh ya, Abi ya. Dari keluarga Abi, Abi kakak, Abi kakak. Itu kan orang tuanya kan berpoligami ya. Tapi kan anaknya tidak gitu. Jadi nggak selalu ya. Makanya yang perlu adalah sejauh mana calon ini memiliki kesiapan. Makanya dijajaki dulu baik deh. Ilmu semuanya. Iya, jadi jangan mencari dengan hawa nafsu. Sebenarnya, Pacaran tuh nggak boleh loh ya. Justru dengan pacaran itulah akan tertutupi semua kekurangannya. Kan orang pacaran pasti baik-baik, nggak taunya setelah nikah baru kelihatan belangnya. Makanya perlu ada pihak ketiga yang akan menguliti gitu pihak ya. netral yang menilainya tuh imbang gitu ya. Betul. Jadi dapat informasi tentang calon tersebut ya. Terus ada lagi pertanyaan dari Cem_mon9. Mi, kalau udah terjadi dan sekian lama istri satu masih berharap takdirnya berubah, bolehkah Mi? Maksudnya? Ini juga kurang tahu. Kalau udah terjadi, terus? Kalau udah terjadi dan sekian lama, mungkin udah lama kali ya, istri pertama gitu masih berharap takdirnya berubah gitu loh. Maksudnya istri pertama, misalnya udah terjadi nih hal ini poligami, tapi istri pertama tuh masih berharap takdirnya berubah, mungkin masih pengen balik lagi. Bukan balik, berarti kan ini istri pertama, berarti masih istrinya, mungkin dia pengen satu aja buat dia gitu. Sekarang gini deh. Tadi kan pembahasannya kan kalau yang sudah menikah kan, kalau yang sudah takdirnya suaminya poligami ya. Kalau selingkuh tuh memang beda ya. Kalau selingkuh tuh kalau maksudnya zina. Iya. Nah, kalau selingkuh zina, tuh konsepnya pokoknya zina di sini ya. Sekarang gini, kalau zina itu berat. Ya, kecuali kalau suami ini taubatan nasuha, bener-bener tobatnya tuh apa? Dia berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi kembali, kemudian dia minta maaf kepada anak dan istrinya, kepada istrinya telah menyakiti, dia buktikan tobatnya itu dengan ibadah sebenar-benarnya, kemudian dia perbanyak amalan sunnahnya dan dia putuskan hubungan dengan yang menyebabkan dia berzina. Karena zina itu karena lingkungan Kak. Orang kalau berada di lingkungan yang tidak baik bisa terimbas. Tadi kalau pertanyaan tadi gimana? Nah ini kita lihat ya, kalau misalnya nih seperti itu ya, berzina, terus terimalah suami dengan ikhlas ya. Jadi mudah-mudahan ya. Nah sekarang kalau itu istrinya zina masih ya. Berharap sekarang misalnya poligami ya. Jadi berharap istrinya tuh ya sekarang banyak-banyak doa saja. Sekarang gini aja deh, ibarat dua rumah. Ya kan, kalau kita melihat orang yang seorang suami berpoligami kan berarti dia punya rumah dua. Nah, bagaimana nasib rumah yang pertama kalau dia berantem melulu? Kan biasanya istri pertama kan nggak terima, kemudian berantem bertengkar ya, rumah jadi nggak nyaman buat suami. Sebenarnya kalau dilihat suaminya itu nggak ada kurangnya, memang kalau dia poligami memang mampu kok gitu ya, misalnya dari sisi nafkah, mensejahterakan, kemudian ya dia buat menolong gitu ya, mungkin ada janda-janda tua atau apalah, pokoknya bukan tanda kutip ya nafsu atau apa ya. Ini rumah pertama ya dia nggak nerima, terus rumah kedua, istri kedua ya, namanya istri kedua, istri baru, nerima aja, bukan hanya nerima Kak, servisnya memuaskan, VIP, VVIP gitu ya, membuat nyaman gitu ya suami, ya terang dong suaminya milih yang kedua. Maka oleh karena itu kalau istri pertama ya harus juga apa ya, maksudnya jangan kalahnya tuh dengan cara itu ya. Jadi gini, kita ingin merubah takdir ya, lakukan karena Allah. Jadi jangan buat suami nggak nyaman. Kalau memang kita lihat suami itu memang sudah masuk kriteria, ya artinya boleh lah gitu ya. Nah, sambil doa, kalau memang takdir ya semoga disatukan lagi gitu. Intinya gini deh, kita hanya mengharap cinta Allah. Ada doa yang buat pelipur lara kita Kak, maksudnya buat yang mendapatkan ujian berat itu ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku mohon cintamu. Jadi kalau kita sudah mengharapkan cinta Allah, insya Allah semuanya kecil ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba kullu amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang dapat mendekatkanku pada cintamu. Kita harap cinta Allah Kak. Kalau cinta Allah semuanya beres deh. Tapi cinta memang, suami nyakitin. Tapi memang tahap itu juga ya pasti berproses juga ya. Kan namanya manusia punya rasa, sakit hati, butuh proses untuk bisa pada tahap yang ya, gitu. Nah kembalinya kuatul itisal billah ya, perdekatlah diri dengan Allah, mulai belajar banyak ya, mendalami Islam, mencari lingkungan yang baik, pengajian. Jadi jangan biarkan diri kita sakit, ingat masa lalu terus nanti sakit loh.
Orang yang termasuk terganggu ya jiwanya itu orang yang selalu melihat ke belakang. Belum berdamai sama Tuhannya. Dulu gitu ya. Nah, makanya ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini udah takdir Allah, apapun yang Allah kehendaki itu terjadi. Terus ada lagi nih yang lainnya, Syafira.kitchen. Kalau suaminya baik banget sementara istrinya nurut, terus sebagai suami gimana? Maksudnya istrinya nurut. Suaminya baik banget, Terus? sementara istrinya nggak nurut terus. Gimana sih? Artinya istrinya nggak Sebagai solihat. suami gimana? Ini nggak. Sebagai suami. Heeh. Maksudnya mungkin ini yang nanya suami ya? Nggak tahu sih Kalau istrinya nggak nurut gimana suaminya baik? Ya ini istri nggak solihah dong. Karena nanti kalau si istrinya meninggal suaminya nggak ridho, nggak masuk surga ya. Jadi bersyukur deh punya suami yang baik ya. Baik sih baik, tapi nggak nafkahin gimana kak? Suaranya gede. Oh ya, keras-keras ya. Baik. Ada Amah Feti nih. Ama Feti ya. Apa kabar Ama Feti? Ngobrol-ngobrol kita ya. Masih lama nggak? Ini masih lagi ngeliat. Umi mau nanya dong, Mi. Apa tuh? Ini ada yang di belakang nanya. Di belakang layar mau nanya, silahkan. Kan dari tadi ngebahas tentang layangan putus. Hukum dasar layangan putus itu apa sih? Dalam Maksudnya? Islam langsung Maksudnya? hukum detailnya dalam Islamnya. Maksudnya hukum mengambil layangan putus. Apa maksudnya hukum layangan putus? Nah, emang kalau ngambil layangan putus kenapa? Kalau anak-anak Di gitu. belakang nanya tuh, bercanda dia. Hukum mengambil layangan putus katanya. Maksudnya layangan putus diambil boleh nggak? Kan bukan punyanya gitu kan. Itu apakah istilahnya lukotah ya barang temuan gitu ya. Boleh nggak? Itu maksudnya. Iya. Tapi jangan disilahin di layangan putus acara ini, Oh, nggak nyambung. bukan ya. Jadi yang ditanya itu hukum mengambil layangan putus. Boleh nggak? Halal nggak? Ya sebenarnya mengambil barang temuan, barang hilang tuh nggak boleh. Dijawab lagi sama Umi. Iya, ini kan pertanyaannya begitu, layangan putus hukum mengambilnya gimana? Tapi karena layangan itu tidak bernilai, ya udah nggak apa-apa deh. Gitu. Oh. Tapi sendal nggak boleh ya. Di masjid Belum nemu di masjid nggak boleh. Itu bukan Kan boleh nuker. nemu, ngambil. kan itu nuker Pak sendal. Ya, nggak Ntar boleh. jadi pembahasan ini ada lagi nih yang nanya Bu Yusma Tanjung Apa dari kabar Bu Facebook. Yusma? Ustazah, kalau kita tidak setuju dengan poligami, apakah kita termasuk orang yang ingkar dengan salah satu sunnah tersebut? Oh iya dong. Jadi gini, poligami itu kan sudah ada ya syariatnya dalam Al-Qur'an ya. Udah jelas masyru' ya, disyariatkan. Nah, kalau tidak setuju tuh dalam ini hukum Allah ya, hukum Allah tuh mestinya kita menerima sami'na wa ata'na. Tapi perilaku ya, perilaku dari pelaku poligami itu yang perlu kita kritisi. Kan nggak semua poligami itu jelek, bahkan mungkin ada membawa berkah. Misalnya gini, istrinya nggak punya anak, terus sementara suaminya pengen punya anak dan subur ya, artinya itu kan atau istrinya sakit nggak bisa melayani suami. Jadi kita bukan agama yang ini ya monogami, tapi kita lihat contoh ya Rasulullah SAW. Coba lihat, beliau itu memang monogami itu dengan ibunda Khadijah selama 25 tahun. Jadi sekali lagi kita sebagai umat Islam itu mesti beriman kepada ayat-ayat seluruhnya, termasuk ayat yang terkait dengan poligami. Adapun urusan perilaku pelaku poligami yang perlu dikritisi, nggak mudah begitu aja gitu ya, dilihat dulu dong ada apa. Jangan sampai membenarkan hal-hal yang sebenarnya itu alasan nafsu aja ya, mentang-mentang semuanya ada sunnahnya. Lihat dulu bisa nggak menjaga gitu ya anak, kebahagiaan istri dan segala macam. Kalau sudah terjamin ya, kalau Umi bilang sih ya, kalau nggak dibutuhkan banget kasihan aja. Tapi memang Allah mencoba dari kekurangan orang itu, apa kekurangannya, disitulah ujiannya ya. Jadi sebaiknya tergantung ini ya, kondisi ya. Kalau kita catatan hukum Allah tuh nggak boleh diingkari. Poligami itu masyru', tapi ada tapinya dalam kasus-kasus tertentu. Jadi bukan membuka ruang semuanya boleh, enggak dong, ada hukumnya juga ya. Sini Mi, dari Eka Khadijah _HNI HPAI. Masya Allah, tabarakallah, Ustazah Herlini Amran dari sejak SMA mengidolakan. Masya Allah. Tahun 2000 sekarang bisa live, barakallah. Masya Allah, mudah-mudahan pertemanannya sampai surga ya, semua yang ikut menyaksikan, insya Allah. Ada lagi yang nanya Mi, mungkin dari 2 pertanyaan terakhir ya. Dari Trihandayani 78910. Ustazah tanya, ada temen yang diselingkuh
sampai punya anak dan akhirnya dicerai yang selingkuh dan kembali ke istri pertama, tapi istri pertama dah nggak ada rasa, gimana ya Mi, dosa nggak? Jazakillah. Subhanallah. Ini artinya si istri pertama itu kalau dia lakukan ikhlas karena Allah, pahalanya berlipat-lipat ya. Dia sabar dalam ujian itu, tapi nggak ada rasa lagi. Udah rasa itu nanti bisa di ini ya. Rasa itu bisa dengan seiring waktu mudah-mudahan bisa pulih kembali dengan syarat suaminya menunjukkan itikat yang baik, bertaubat. Sama mungkin kita minta sama Allah kali ya Mi, kadang kan rasa kalau Iya, ada kasus juga begitu. Umi juga punya teman tuh ya. Jadi ketika dia diselingkuhi oleh suaminya ya kayak gitu deh ya. Pokoknya udah tuh akhirnya balik lagi ke itulah perempuan ya, masya Allah, tabarakallah, masya Allah ya. Udah disakiti tapi karena di suaminya usaha memang bersusah payah. makanya laki-laki ya, tolong deh manjain istri, lembutin istri. Kalau memang bersalah, akui, minta maaf, perbaiki diri, tunjukkan diri, bertobat, insya Allah akan diterima istri walaupun butuh waktu ya. Jadi insya Allah itu nggak apa-apa ya, bagus banget ya, sabar ya. Makanya gini, Umi mau cerita, boleh nggak cerita? Ada kasus ibu ya, ini memang kaitannya dengan keimanan. Jadi semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi ujiannya. Jadi ada seorang ibu itu ya, suaminya tuh nikah sampai 4. Umi nggak cerita siapa, kakak tahu, tapi udah buat yang nonton nggak usah dikasih tahu ya. Yang pertama sama 4 ya, waktu nikah dari istri yang kedua tuh, istri pertama tuh nggak tahu tuh nyetrikain pakaian suaminya, jasnya, padahal untuk nikah dia nggak tahu ada acara gitu ya, artinya bohong lah. Yang sampai ada yang habis melahirkan nikah ya. Tapi ini istri pertama nih, Umi cerita istri pertama, ya Allah sabarnya luar biasa ya. Akhirnya dengan seiring waktu yang dua ini kan dicerai ya, karena ya gitu deh ya, artinya kan ya gimana 4 istri waktu pokoknya udah. Jadi yang sisa nih yang pertama dan yang terakhir di berdua ya. Nah Umi nanya tuh, kenal sama orangnya tuh ya, ibu kenapa sih ibu mau ya, artinya kuat ya, anaknya banyak, pokoknya nggak ada alasan deh kalau kita lihat secara fisik ya. Apa sih alasan suaminya menikah lagi? Ya udahlah, kita itu urusan dia dengan Allah ya. Tapi istrinya pintar masak, melayani suami, jadi walaupun suaminya sudah menikah kesekian, dia tetap bersabar, dia fokus kepada anak-anaknya. Pokoknya dia apa jawabannya kenapa dia kuat? Gini ya, ibu kalau udah meninggal itu yang Allah tanya ke ibu tuh ada apa yang ibu lakukan. Jadi ibu nanti dihisab Allah atas apa yang ibu kerjakan. Adapun apa yang dikerjakan suami, perlakuan suami terhadap ibu, bagaimana itu urusan dia dengan Allah. Ini tingkat keimanan yang luar biasa, bahwa hidup ini nggak hanya di dunia ini, ada pertanggungjawaban. Maka bagi laki-laki atau siapapun ya yang tidak bertanggung jawab atau menyakiti, atau siapapun, bisa juga istri atau perempuan nih, kalau dia berbuat zolim itu nanti berhadapan dengan Allah. Maka kita sebagai ibu ya, dalam kesempatan ini lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kita. Nanti Allah hanya melihat itu dan akan meminta pertanggungjawaban itu. Nah luar biasa tuh, ibunya udah meninggal ya, itu suaminya meninggal di pangkuannya di bulan Ramadan ya, masya Allah. Anak-anak sayang banget sama dia, itu buahnya, buah kesabaran bertahun-tahun, masya Allah. Karena kita nanti juga akan siap-siap akan menemui Allah ya. Hidup ini kan pasti akan berlalu ya, ujian cobaan ini juga nanti akan berlalu ya, dengan seiring perjalanan waktu. Tinggal bekal ya, jadi bekal kita ini apakah. Jadi kalau kakak tuh ngelihatnya enggak sih, kalau kakak tuh ngeliat malah gini, dalam sebuah pernikahan iya sih, kadang kalau misalnya kita, bukan kadang ya, kalau kita menikah karena rasa, kayak kakak gitu misalnya nikah baru ada rasa kan setelah nikah gitu. Kakak nikahnya bukan pacaran ya. Alhamdulillah enggak, tapi maksudnya gini, baru ada rasa kan setelah ya nikah lah, proses lah lama gitu. Tapi baru nyadar juga dengan kejadian seperti ini, oh iya ya, yang bisa ngejaga ya cuman kita berusaha ngejaga, adapun takdir nanti ya Allah alam, nggak bisa apa ya, semuanya ke Allah tuh. Terus jadi mikir, oh iya ya, amalan yang kita lakukan kan pertanggungjawabannya sama Allah sendiri, jadi nggak ada hubungannya sama pasangan, nggak ada hubungannya sama anak. Jadi kalau kita dijahatin sama pasangan, dijahatin sama anak, atau dijahatin sama siapapun ya itu urusan dia sama Allah ya Mi. Kebaikan yang kita ya kebaikan kita. Jadi, yang nanti dihitung. Yang penting tunaikanlah kewajiban, nanti baru kita minta hak. Minta hak tuh belakangan deh, tunaikan kewajiban. Ya. Kalau kita tidak ingin suami selingkuh atau apa ya, jaga dengan cara apa? Menservisnya, menjaganya. Pokoknya maksimal deh kita lakukan. Kalaupun sudah kita lakukan terjadi juga, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya. Ini Mi dari Syafira Kitchen katanya, masya Allah, tabarakallah, seneng bisa live seperti ini, semoga bisa rutin ya Kak. Amin, insya Allah. Ami ada Bun Donel. Bun Donel apa kabar? Masya Allah. Ya ini kita upaya untuk berbincang menjelang maghrib ya. Ini
yang sedang berpuasa menunggu buka puasa ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah, Amin. berkah ya, dan doa, mudah-mudahan kita doa buat semua ya, semoga Allah lindungi Amin. keluarga kita, Amin. anak-anak kita, Allah lindungi dari semua ujian cobaan musibah ya, dan kalau yang sudah mendapatkan ujian cobaan musibah yang berat, semoga Allah berikan balasan Amin. pahala yang berlipat, Allah berikan Amin. kesabaran, dan insya Allah innamal usri yusro, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, insya Allah tunggu saja balasan dari Allah yang berlipat-lipat bagi yang diberikan ujian tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya kita bakal udahin dulu ya. Ini makasih banyak, jazakumullah khairan buat yang udah bergabung. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Dan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat yang belum nikah, semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Allah jaga kita, Allah kuatkan kita lah sebagai muslim yang kuat. Ada Terus, satu iya. kak, ada satu kak, maaf itu sulit. Bukakan pintu maaf buat pasangan kita sesakit apapun. Nah itu, jadi orang yang mampu memaafkan itu luar biasa ya, hebat deh. Ya jadi yang mendapatkan ujian tadi, cobaan musibah, banyak maaf, hebat. Insya Allah bersama Allah luar biasa. Amin, insyaallah, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Sepertinya kita akan mengakhiri nih, penontonnya semakin banyak. Cuman kita udah closing nih. Oh ya, kalau ada yang mau request tema boleh ya buat diskusi kayak gini, boleh di DM, boleh di komen juga boleh. Nanti insyaallah kita akan lakukan live bareng juga kayak gini. Jadi kita ngobrolnya secara fikih dan Ya, lain-lain. santai-santai aja bersama keluarga. Ada satu kak mau cerita perang doa, masya Ya, Allah. gimana tuh? Ya perang doa sih boleh-boleh aja. Jadi ketika mereka Kayak perang doa tuh kayak gimana? perang doa antara suami dan istri. Jadi Suami. nggak ada apa-apa sih rumah tangganya, tapi pas kasus layangan ini kan, layangan putus ini kan Iya. istri deg-degan, suami juga kok istri jadi begini Oh ya. iya, kok istri jadi curiga mulu. Oh iya, malah itu Nih apa? si anak ketiga Umi tuh kan, kita kan sebagai ipar-ipar yang perempuan, kakak sama ipar kakak nih, saya Nurul ngobrol, malah jadi kayak kamu udah nggak usah nonton begituin, jadi curiga sama laki gara-gara kita ngebahasnya depan dia. Jadi perang doa tuh begini loh, istrinya berdoa, ya Allah jadikanlah suamiku suami yang setia, yang hanya kami bersatu dengan keluarga ini, nggak pernah berpaling ke lain hati gitu. Doanya dikencengin kak ya, lagi sholat malam dikencengin doanya, ya Allah jadikanlah suamiku suami yang setia, yang bertanggung jawab, enggak nikah lagi pokoknya gitu. Terus suaminya, ya Allah karuniakanlah aku istri yang soliha 1, 2, 3 Astagfirullah. itu akhirnya amin. Nah ini kan namanya perang doa ya. Terus gimana tuh Mi? Waduh, Umi jangan gitu dong, ntar jadi inspirasi buat orang nih. Ya udah, hidup itu kan takdir ya kan, semua kembali kepada perang doa. Iya. Ya, itu sih bercanda sih kan. Nanti kalau ada yang mau request tema boleh ya. Insyaallah kita berikutnya insyaallah boleh nih ikutin, tapi nanti flyernya kita sebar lagi. Insyaallah berikutnya spirit doll. Ini lagi ini juga ya. Lagi booming juga sekarang. Gimana sih dalam Islam tuh spirit doll tuh ya, tapi nanti ya. Insyaallah. Kalau nanti di iDream juga ada live ya, hari Rabu ya. Oke. Nanti kita juga, nanti tergantung tema lah ya. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, istighfar bareng-bareng deh, mungkin takut ada dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya dari kami kalau ada salah kata, bercanda yang mungkin menyinggung. Mohon maaf, tapi jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.